Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tema sikap ilmiah ilmuwan dalam pengembangan ilmu kaitannya dengan pendidikan Pancasila. Kelompok 3 akan memberikan materi tentang tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan berkaitan dengan Pancasila. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ardian. Dan saya Bayu Reksa Muslimin Putra. Dalam materi ini, manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari ilmu adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga ilmu pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Ilmuwan harus peka terhadap konsekuensi-konsekuensi etis dari ilmu yang dikembangkannya. Sekalipun demikian, tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan tidak dapat terlepas dari integritas ilmuwan sendiri, yakni integritas yang tinggi dan rasa keterlibatan dan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap pekerjaan yang digelutinya. Oke, saya akan melanjutkan tentang pendahuluan. Masalah tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan tidak dapat terlepas dari pengembangan ilmu itu sendiri. Dari abad ke abad, penemuan seperti bayi tabung, penetapan jenis kelamin bayi, cloning, kemampuan mengobati leukemia, menciptakan kapal perang yang bebas dari intaian radar musuh, perkembangan komputer, dan sebagainya mewarnai adanya kemajuan yang sangat menakjubkan, dan perkembangan ilmu dan aplikasinya dalam bentuk teknologi. Berdasarkan teknologi Talcott, person tindakan manusia selalu dimonitor oleh sistem sosial, sistem budaya, dan keduanya itu yang disebutkan dengan ultimate reality. Sistem sosial kaya dengan energi, sedangkan sistem budaya lebih banyak mengandung informasi. Hal ini berarti bahwa segala tindakan manusia selalu memperhatikan sistem budaya yang kaya dengan aturan, norma, dan larangan. Manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah berbuat olehnya. Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan saja dalam arti normatif, melainkan juga dalam arti kedudukan manusia. Van Paursen mengakui bahwa aplikasi penemuan ilmiah itu pada umumnya tergantung kepada suatu putusan politik. Jelas di sini bahwa seseorang ilmuwan hanya dapat memberikan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Disinilah letak keberadaan seorang ilmuwan yang terikat oleh suatu golongan, ras, agama, kelompok tertentu. Hal ini bukan berarti ilmuwan tersebut lepas tanggung jawab. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan sanggup melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, seorang ilmuwan harus peka terhadap konsekuensinya, sebab dialah satu-satunya orang yang dapat mengikuti dari dekat perkembangan yang konkret. Tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan tidak dapat terlepas dari integritas ilmuwan tersebut. Saya akan melanjutkan materi ini. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematif. Pengetahuan ilmiah menurut Delayanji tahun 1987 mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama yaitu empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Kedua, sistematis, yang artinya berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Ketiga, objektif, yang artinya ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Terakhir, verifikatif, yang maksud ini adalah dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Sedangkan Daud Yusuf menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, serta masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan
untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji, dan dibantah oleh seseorang. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasional, objektif, sejauh mungkin impersonal dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati. Ada 8 ciri yang menandai ilmu itu sendiri, yaitu pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian metode maupun harus susunan logis. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. 3. Universalitas ilmu pengetahuan. Keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. 6. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. 7. Kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dengan praktis. Saya akan melanjutkan materi tentang tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh lapisan masyarakat. Pencipta ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu yang berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, ilmuwan memiliki tanggung jawab besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam suatu masyarakat. Fungsinya sebagai ilmuwan tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi bertanggung jawab atas hasil penelitiannya, agar dapat digunakan oleh masyarakat, bertanggung jawab untuk mengawal hasil penelitian supaya tidak disalahgunakan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan oleh ilmu pengetahuan. Etika keilmuan selalu mengacu pada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab, nilai norma yang berfikat unilaristik, kegunaan. Maka, bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Dengan demikian, menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori. Emansipasi masyarakat yang sebagainya itu mestilah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Ini artinya bahwa ilmu sudah tidak bebas nilai, karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Proses ilmu pengetahuan menjadi teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat tidak terlepas dari ilmuwan. Seorang ilmuwan yang akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat yang akan membawa persoalan etika. Keilmuan serta masalah bebas nilai. Fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar. Di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi namun memberi contoh. Dia harus tampil dengan bagaimana cara bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Itulah tadi materi yang saya bawakan dan teman saya. Sebagai kesimpulan, pertanggungjawaban moral dan sosial seorang ilmuwan harus memiliki sikap-sikap ilmiah, yaitu tidak ada rasa pamrih karena pengetahuan ilmiah itu harus objektif. Bersikap selektif, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan,
maupun terhadap alat-alat indera dan budinya. Adanya dorongan dari dalam diri untuk selalu melakukan kegiatan riset dan harus memiliki sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia. Di dalam perkembangan pembangunan bangsa Indonesia, moral Pancasila seyogyanya dipertimbangkan sebagai landasan moral bagi para ilmuwan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena ilmuwan Indonesia itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara. Sekian dari kami, saya Muhammad Ardian. Dan saya Bayu Reksa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Itu